di mana pembahasan yang ke-16 dari An'am yang dibahas ini bersumber dari seorang kekasih Allah, Yahya ibnu Mu'adz rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan kita dan juga anak cucu keturunan kita mendapatkan karamah dan keberkahan dari Sayyiduna Yahya ibnu Mu'adz ini rahimahullahu ta'ala. Amin, Allahumma amin. Kata beliau, min a'zamil ightirar, dari yang paling besar tipuan, ay al-ijtira'i Allah ta'ala, termasuk orang yang berani kepada Allah. Maksudnya berani ini menentang kepada Allah. Ini termasuk paling besar penentangan kepada Allah, termasuk paling besar tipuan yang terjadi kepada seseorang. Indi, menurut pendapatku, kata beliau, satu, at-tamadiu ay al-mulazamatu fi dzunub ala raja'il afwi, orang yang selalu berkesinambungan melakukan dosa. Jadi orang ini tidak pernah berhenti melakukan dosa, tidak terpikir untuk kembali kepada Allah, tidak ada keinginan untuk bertaubat kepada Allah. Dia berkesinambungan melakukan dosa, tetapi di hatinya ada tumbuh selalu ala raja'il afwi, berharap dapat ampunan Allah. Ini adalah tipuan. Nah, harapan dapat ampunan Allah inilah yang membuat dia berani selalu melakukan dosa dan kesalahan. Di hati inilah ada Tuhan ini maha pengampun aja. Iblis gin amunnya minta ampun diampuni Tuhan, amun minta ampun. Nah, itu aja di hatinya, tapi dia akan terus melakukan kemaksiatan dan dosa. Maka orang ini adalah yang paling besar mendapatkan tipuan dan berani dalam penentangan kepada Allah. Ai ma'araja'i mahwi dzunubihi, harapannya adalah dihapus dosa-dosanya. Nah, beda lawan kita ini kan berharap mudah-mudahan dosa kita diampunkan oleh Allah. Kita dalam majlis ilmu dan zikir, dan ini berkesesuaian dengan sabda Nabi. Kita melangkah tadi dari rumah menuju tempat ini, berpijak di sayapnya malaikat. Kenapa malaikat menghantarkan sayapnya ketika kita berangkat menuju majelis ilmu dan zikir seperti ini? Ridwan bima yasna'u, demikian keterangannya, karena para malaikat sangat sukacita atas apa yang kita lakukan, seperti pergi ke majelis taklim seperti ini. Nah, bubar kita dari pengajian ini, maka dosa-dosa kita pun diampunkan oleh Allah. Ada malaikat yang protes. Di tengah-tengah mereka itu Tuhannya ada seikong yang tujuannya kada menuntut ilmu. Tujuannya bukan itu, ada tujuan lain. Maka jawaban Allah, humul qaum la yashqa jalisahu, itu adalah kelompok yang tidak bisa mencelakakan orang yang sekedudukan di samping mereka. Jadi semua kita, walaupun tujuan yang berbeda, bukan menuntut ilmu, tetapi kita masuk dalam kelompok talibul ilim, dapat ampunan Allah. Apalagi nyata ini adalah pengampunan Tuhan yang tanpa istighfar. Belum lagi power kita melebihi keistimewaan 1000 rakaat sembahyang sunat. Bayangkan. Demikian Nabi sabdakan, aukamakal, menempati melebihi menyelenggarakan fardu kifayah atas jenazah 1000 jenazah, melebihi power keistimewaan orang yang berkunjung kepada orang yang sakit.
1000 orang. Kehadiran menuntut ilmu ini luar biasa. Dan kita bakal menjadi alim, bukan menjadi abid. Dan orang alim tidurnya saja ditakuti oleh syaitan dan iblis. Mudah-mudahan kita diberi Allah istiqamah. Nah, lalu kita minta pengampunan kepada Allah sesuai. Ini kan ada terpikir dia dia bergumul dengan kemaksiatan. Dia tetap melakukan berkesinambungan kemaksiatan yang dilakukan, di hatinya muncul, aku bakal dapat ampunan Allah. Mudahan aku diampuni Tuhan. Itulah tipuan yang nyata, dan tipuan ini sangat besar, kata Sayyiduna Yahya ibnu Mu'az. Artinya apa? Artinya kemaksiatan ini bisa terbawa sampai waliyadzubillah penghujung kehidupan, yaitu kematian. Dan sudahlah kita ini berdamai aja sudah. Ada kesempatan menuntut ilmu, di manakah hadir kita? Nang paham kah? Nang kada kah? Aku lapah berataan kita nih. Kada lapahnya. Aku sibuk berataan kita nih. Minimal sibuk mau udak HP. Betuaan udah, masih aja lagi main video game. Coba mudah kita dapat rahmatnya Allah. Benar ini artinya, karena kita di tempat kucuran rahmat Allah. Nah, orang ini bergumul dengan dosa, tapi di hatinya berharap dosanya diampunkan oleh Allah. Min gairi nadamatin pulang, dan kada pernah ada penyesalan, ay taubatin minha. Nah, kita ini berataan, kita ini kada akan pernah suci dari kesalahan. Dibuktikan kita sembahyang baik nang fardu maupun nang sunat, duduk antara dua sujud, sahibat apapun kita tetap Rabbil firli. Ini menyatakan bahwa kita ini kada steril dari dosa. Tetapi kalau kita ini berdosa lalu taubat, berdosa lalu taubat, ini adalah termasuk bagian dari cintanya Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin.